Dengeran teman-teman? Saudara, gimana apa kabar? Wah, masih kurang semangat nih. Apa kabar UCC? Ya, luar biasa ya. Karena harus benar-benar luar biasa ya. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan pasti banyak hal-hal hebat ya. Nah, saya senang sekali ya kalau selalu datang ke sini ya. Ini bukan satu kebetulan ya, terutama terima kasih sama kakak saya, sahabat saya ya, Kak Oci ya. Kak Oci itu sudah sangat menginspirasi saya sama Juli, saudara ya. Jadi kalau ngobrol sama Kak Oci selalu jadi makin semangat ya. Saya nggak ketemu Kak Oci aja banyak ketawa ya. Kalau ketemu Kak Oci lebih banyak ketawa lagi ya. Banyak kisah-kisah yang dia ceritakan itu sangat menguatkan saya dan istri saya ya. Terus sama Kak Cen, mana nih Kak Cen? Kak Cen itu punya ini ya, saya banyak belajar sama Juli, rasa lapar untuk belajar ya. Makanya firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Ya, jadi Cen ini salah satu pribadi yang kami berdua banyak belajar, punya semangat belajar. Ya, kayaknya bisa-bisa sampai S3 nih kayaknya. Ya, nah terutama saya banyak belajar dari Kak Cen. Ya, terima kasih sama Bung Kelvin, ya, itu lagu Tinggikan Dirimu ya, ini saya udah 20 tahun ini teman-teman, saudara. Sudah 20 tahun terakhir ini kalau saya diundang sharing ya, lagu itu ya selalu saya nyanyiin. Ya, jadi terima kasih ya Bung Kelvin. Enggak janjian kita ya? Enggak ya? Ya berarti kamu mendengar suara Tuhan, luar biasa. Ya, nah ini istri saya Juli ya. Kehadiran istri saya selalu bikin saya semangat ya. Jadi kami menikah sudah hampir 19 tahun, saudara ya. Kemana-mana selalu berdua, hampir 100% ya. Jadi kebersamaan kami hampir 100%. Di mana ada Juli, di situ ada Philip, di mana ada Philip, di situ ada Juli ya. Nah, kami berdua pernah ya Kak Oci tahu. Kami berdua pernah ya, kondisi keuangan kami itu sampai nggak kekurangan ya, sampai mepet banget. Ya, jadi dalam waktu 1 bulan mepet banget ya, tapi nggak pernah kurang ya. Nah 1 bulan itu nggak tahu kenapa itu kayaknya tinggal sedikit ya. Nah saat itu ya kami kedatangan sahabat ya dari luar kota ya. Dia cerita teman-teman, cerita tentang hati dia untuk pertanian masa depan. Dia pengen hidup dia jadi berkat buat banyak petani-petani di Indonesia ya. Ngobrol-ngobrol ya, namanya usaha kan pasti perlu biaya, itu kan, perlu modal ya. Jadi kami bertiga ngobrol, tiba-tiba Juli nyeletuk ya. Dia ngelihat ke saya ya, didengar sahabat saya ya, dibilang kita jual aja tanah kita ya untuk bantu saudara kita ini ya. Dan terus terang tanahnya nggak kecil, hampir 2000 meter. Ya, saya terkejut. Karena kan itu spontan ya. Saya terkejut, tapi kagum ya sama pekerjaan Roh Kudus ya yang bekerja di dalam istri saya Juli ya. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa ya. Jadi itu salah satu tips ya teman-teman ya, selama kita punya hati untuk menolong, untuk memberi, kita nggak akan pernah kekurangan. Ya, nah. Karena saya percaya begini teman-teman, ketika kita belajar memberi ya, sama seperti istri saya memberi sama seseorang ya, itu karena dia itu tersambung ya sama tujuan Tuhan. Ya, saya belajar di kitab Yeremia pasal yang ke-29 ya, ada satu ayat yang sangat terkenal, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh ya damai sejahtera ya. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan penuh dan penuh dengan harapan. Ya, nah ternyata kata harapan di situ bahasa aslinya itu tikwa. Tikwa, ya. TIQWA, ya. Tikwa, ya. Artinya tersambung sama tujuan Tuhan. Wah, ya. Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang selalu punya harapan, selalu kelihatan semangat, antusias,
ya selalulah tersambung sama tujuan Tuhan, ya. Karena saya nggak pernah ngelihat orang yang tersambung sama tujuan Tuhan, orang yang tersambung sama impian Tuhan, orang yang tersambung sama cita-cita Tuhan, hidupnya lemas. Saya nggak pernah ngelihat itu, teman-teman. Ya, jadi orang yang tersambung sama tujuan Tuhan selalu antusias, punya semangat. Ya, nah hari ini saya mau share kepada teman-teman ya satu topik ya. Ini saya sering bawa di mana-mana ya. Kayaknya pernah waktu itu di sini Kak Ojib sekelebat ya. Tapi dapat pencerahan ya. Terakhir-terakhir ini dapat apa ya? Tuhan ajarin banyak lah ya sama saya sama Juli ya. Jadi mempertajam topik yang namanya naskah hidup. Ya. Nah, kalau kita melihat teman-teman, kalau kita melihat kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Kita lihat Alkitab keseluruhan. Gambaran besarnya itu ada 4. Ya. Jadi seperti bingkai, ada 4. Yang pertama penciptaan, yang kedua kejatuhan, yang ketiga penebusan, yang keempat pemulihan segala sesuatu. Ya, saya ulang, yang pertama apa? Penciptaan, yang kedua kejatuhan, yang ketiga penebusan, yang keempat pemulihan segala sesuatu. Ya, nah hari-hari ini kebanyak dari kita, bukan salah ya, fokus hanya kepada kejatuhan, penebusan. Ya, padahal belum selesai. Ya, Tuhan mau pakai hidup kita, ya, jadi agen-agen perubahan. Ya, pemulihan segala sesuatu. Ya, nah seringkali kita bahas mulai kalau bicara tentang apa ya, kejatuhan ya, mulai tentang manusia jatuh dalam dosa di kitab Kejadian 3, selalu mulai dari kitab Kejadian 3 ya. Padahal kalau kita mau belajar, kita harus mulai dari Kejadian 1 ya. Ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Coba kita lihat dulu ya. Di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 ya. Nah, ini apa ya? Ini mimpi Tuhan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan apa? Manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, jadi Tuhan memanggil kita, saudara. Kalau kita lihat di proses penciptaan, Tuhan panggil kita ya untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan, ya, dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi itu mimpi Tuhan sejak awal. Nah, sekarang kita lihat ya. Ayat yang ke-28. Ya, kita lihat detailnya ya. Allah memberkati mereka. Wow. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi, ya. Nah, di sini ada 5 panggilan nih buat kita sebagai manusia ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ada berapa panggilan? Ada 5 nih. Yang pertama, beranak cucu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih berbuah ya. Jadi Tuhan memanggil hidup kita untuk berbuah ya. Karakter kita semakin baik, kita punya karya dalam kehidupan ya. Nah, itu bicara tentang berbuah. Yang kedua, bertambah banyak. Ya. Ini bermultiplikasi. Ya, jadi udah mulai ada pesan pemuritan di sini ya. Ya. Jadi gereja itu sebenarnya tempat pelatihan. Ya. Jadi Tuhan punya mimpi ya. UCC ini ya, jemaat di sini, keluarga di sini itu disiapin, dilatih ya, supaya menggenapi apa yang menjadi mimpi Tuhan ya. Bukan hanya nambah banyak, tapi orang-orang yang terlatih, karena bicara tentang murid. Ya. Kita nggak mau tambah banyak tapi letoy gitu ya. Leles orang-orangnya, bukan. Kita mau banyak tapi wah, punya hati Tuhan, ya. Kita fokus memuridkan orang, melatih orang. Wow. Itu saya percaya ya, itu kota Bandung akan lebih baik ya karena kehadiran dari saudara. Amin ya. Ya, yang ketiga, penuhi bumi, ya. Ini bicara tentang ya kita mau ya memenuhi kota kita, bangsa kita itu dengan nilai-nilai kerajaan Allah, ya. Apapun yang Tuhan percayakan sama kita, ya kita mau ya membangun nilai-nilai ya supaya kota kita, bangsa kita itu penuh dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Amin ya saudara ya.
Ya, jadi jangan sampai kehadiran kita nggak membuat perubahan ya lingkungan kita, keluarga kita, ya kota kita, bangsa kita, ya karena ini mimpi Tuhan. Ya, pastikan setiap kita hidup ya menebarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang keempat, taklukkanlah itu. Ya, ini taklukkan, ini bukan bicara tentang menaklukkan orang ya dengan kekerasan, ya, tapi ini lebih bicara tentang menjadi solusi. Ya, misalkan kalau ada satu lahan, ya 1 hektar tanah di sini mana nih Bro Asen, mana Bro Asen nih? Bro Asen lebih paham nih. 1 hektar tanah, ya biasanya menghasilkan ya rata-rata ya 3 sampai 6 ton. 3 sampai 6 ton padi ya. Ya, ada yang lebih banyak gitu ya. Bro Hasan paling banyak berapa kira-kira? Mungkin dari yang Bro Hasan pernah lihat atau pernah dengar 1 hektar 12. Wah, luar biasa ya. Ada yang sampai 12 ton ya, 1 hektar. 1 hektar itu berarti berapa? 10.000 meter persegi ya. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan ya, misalkan selama ini 1 hektar lahan tanah itu bisa menghasilkan cuma 3 sampai 6 ton gitu. Nah, karena kita anak-anak Tuhan diberi hikmat ya, kita akhirnya menemukan apa ya? Menemukan formula ya yang bisa membuat ya dengan cara-cara yang sehat tentu saja ya gitu ya. Di sini ada berapa dengan cara-cara yang sehat menemukan formula yang bisa membuat ya formula tersebut 1 lahan 1 hektar ya tanah bisa jadi misalkan jadi 10 ton. Wow. Itu semua orang ya petani-petani pasti takluk kepada saudara. Ya, mereka bersedia dengan rela hati mau belajar, ya. Siap menjadi murid, ya. Karena kita apa ya? Menaklukkan dengan cara memberikan solusi, ya. Bisa juga bidang-bidang yang lain, Saudara. Ya, jadi kehadiran kita harus jadi solusi dimanapun kita berada. Yang keempat, yang kelima, berkuasa. Ya, ini berkuasa, ya berkuasa bukan seperti dunia berkuasa, tapi kita dengan cara melayani. Ya, kita merendahkan hati, baru kita bisa merebut hati sebanyak mungkin orang untuk bisa mengenal Tuhan. Ya, jadi dengan cara merendahkan hati, ya kita baru bisa memimpin orang seperti mimpinya Tuhan. Ya, nah saudara, ini mimpi Tuhan. Ya, saya yakin kalau kita menghidupi kelima poin ini, ya kita berbuah, kita bermultiplikasi, ya kita memenuhi bumi dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang kita hidupi, ya kita memberi solusi dimanapun kita berada, ya terus kita mulai memimpin orang dengan hati. Saya percaya saudara, ya dunia melihat kita, ya itu jadi betul-betul surat yang bisa dibaca, ya mereka tuh melihat kisah Tuhan dalam hidup kita, mereka bisa melihat cerita Tuhan dalam hidup kita. Mau nggak saudara? Ketika saudara, apapun yang saudara lakukan, teman-teman saudara, keluarga saudara, sahabat saudara, ya bahkan orang-orang yang baru kenal saudara, mereka lihat, ini mah Tuhan. Ya, gua lihat hidup dia, kalau bukan karena Tuhan nggak bisa kayak begini. Ya, mau saudara punya impian seperti itu? Ya, saya yakin, ya hidup saudara itu jadi tontonan, ya, tapi bukan sesuatu yang jelek. Ya, karena hidup saudara dan saya menjadi saksi Tuhan. Ya, nah. Saya kalau bicara tontonan, ya, saya baru-baru ini baca satu buku. Ini menginspirasi saya, ya. Di buku itu dibahas, ya, flow atau alur cerita bagaimana film dibuat. Ya. Saya punya mimpi setiap saudara, ya, kalau kisah hidupnya jadi film, ya, menginspirasi orang. Mau nggak saudara? Ya. Hidup saudara jadi drama, nonton jadi drama musikal, menginspirasi orang. Ya. Jangan sampai hidup saudara jadi film, orang boring nonton gitu ya. Nanaon ima eleh terus, ya kalah terus dalam kehidupan. Pasti nggak menginspirasi. Ya. Nah, flow-nya seperti apa? Ya, saya punya impian nanti teman-teman mulai ada gambaran. Wah, cerita hidup saudara seperti apa? Ya. Bisa ditampilkan gambarnya Cijuli? Nah, ini ya. Ini flow-nya teman-teman, ya. Sebuah film dibuat, drama musikal dibuat, itu ternyata
ya 90% kayak begini. Ada 7 titik. Ya. Yang pertama ya, karakter utama. Ya. Pastiin setiap saudara udah ketemu ergonnya ya. Udah ketemu ergonnya ya. Potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Bahkan sebelum orang tua saudara tahu, ya pastikan itu, ya. Potensi uniknya udah ketemu belum? Ya. Karena kalau belum ketemu, filmnya belum mulai. Ya, filmnya belum muter nih. Ya. Kalau kita nonton film Rocky, udah jelas ya karakter utamanya. Dia seorang petinju. Ya, dia seorang petinju. Ya. Nah, saudara apa? Ya, kemarin kita baru nonton film tentang Ratu Catur. Waduh jelas dari awal. Wah, ini pasti ini dia akan menjadi juara dunia. Wah, jadi karakter utamanya jelas. Ya, atau film drama boleh juga ya. Mungkin tentang pemulihan di dalam film itu, ya, jelas gitu. Nah, pastikan setiap saudara menemukan itu. Ya. Saudara kalau dibikin satu film, karakter utamanya sebagai apa? Apa potensi unik yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara? Ya, pastikan ya. Makin awal saudara ketahui, wah itu makin enak. Ya, kalau saya sama Juli, ya sekarang lebih fokus memang membuat alat-alat edukasi ya dalam bentuk permainan. Ya, itu karakter utama saya dan Juli. Ya. Yang kedua, ternyata mulai ketemu tantangan. Ya, ya nanti saudara kalau nonton film mulai, oh ini si Kopili pernah bahas nih. Apa nih tantangannya nih? Ya, ini si pemeran utamanya punya karakter ini. Nah, apa tantangan yang harus diatasi? Ya, kalau film Rocky yang tinju, wah ada juara nasional yang dia harus kalahkan, ada juara dunia yang dia harus kalahkan. Ya, ya. Jadi teman-teman, titik berikutnya adalah ya, mengatasi tantangan. Ya, saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa pengusaha, dia bilang ini, pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang berhasil menjawab rasa frustasi orang di masyarakat. Ya, dia tahu masalah apa yang ada di masyarakat, dia tahu apa rasa frustasi orang di masyarakat, dia memberikan solusi dalam bentuk produk. Ya, nah jadi itu yang membuat mereka bisa sukses. Nah, kalau saudara, ya apa kira-kira nih, ya tantangan apa di masyarakat yang Tuhan mau percayakan dalam hidup saudara? Cari tahu. Ya, kalau saya sama Juli, kita pengen gini, karena banyak orang itu kurang kebersamaan, ya. Kita pengen bikin alat yang bonding, membuat orang jadi lebih dekat satu dengan yang lain. Papa mama bisa lebih dekat, istri sama suami bisa lebih dekat, kita bisa lebih dekat dengan sahabat. Makanya kita bikin board game, kita bikin card game. Ya. Nah itu salah satu tantangan yang kita mau atasi. Ya. Yang kedua apa? Sangat sedikit di luar sana produk edukasi yang bicara tentang karakter. Nah kita fokus, itu tantangan. Ya. Biasanya kan kalau game itu tentang bisnis banyak. Ya. Jadi orang sukses banyak. Ya. Kartu permainan gimana jadi sukses. Ya. Board game gimana bisa menjadi orang yang sukses ya secara ekonomi, itu banyak teman-teman. Tapi yang fokus tentang karakter nggak banyak. Nah ini salah satu yang tantangan yang saya dan istri saya mau atasi saudara. Nah kalau saudara apa? Ya, yang ketiga, nah ini luar biasa. Ya, di film kalau udah ketemu tantangan akan ketemu pemandu. Nah ya, pemandu itu siapa? Ya bisa mentor, bisa orang tua, ya kalau kita ada Roh Kudus, ada Bapak Rohani, ya ada sahabat, ya yang Tuhan kirim, ya kita bisa jadi seperti hari ini, nggak mungkin hanya dengan kekuatan kita sendiri, pasti perlu Tuhan kirim orang-orang untuk membantu kita, saudara. Ya di UCC di sini salah satu pemandu kita Kak Oci sama Kak Chen, ya jadi pastikan nggak ada orang sukses itu nggak punya pemandu. Ya, ada pelatih, ya. Rocky punya pelatih, ya. Kemarin kita nonton tentang Ratu Catur, wah dia brilian, ya. Dia nggak usah lihat papan catur, saudara. Dia udah bisa bayangin, dia bisa kayak main sendiri di pikiran dia. Tapi ketika lawan juara dunia dari Soviet nggak bisa, harus tim.
Ya, karena orang Soviet itu cool, nggak bisa ketebak ekspresinya, dia lagi tertekan, nggak bisa, makanya dia kalah terus. Sekalipun dia sangat brilian, ya. Tapi ketika sahabat-sahabatnya membantu dia, pelatihnya mulai bikin mereka diskusi gimana supaya memecahkan masalah supaya dia bisa mengalahkan juara dunia tersebut. Ada tim, baru dia bisa menang akhirnya. Ya, jadi teman-teman ada pemandu. Ya pastikan setiap saudara udah punya pemandu, ya. Mentor, kakak rohani, bapak rohani, ya. Ini yang akan membantu hidup kita lebih terarah, ya. Kita punya sahabat salah satunya, ya. Saya dan istri saya belajar hidup itu, ya, salah satu harta yang paling berharga dalam hidup itu sahabat, ya. Setelah keluarga, ya, setelah lahir baru, gitu, itu paling berharga, ya, keluarga dan sahabat. Nah, saya dan istri saya belajar yang namanya sahabat itu ada di 3 masa, ya. Nah, itu yang memandu hidup kita. Jadi sahabat sejati, saudara, lagi kita susah dia menolong kita. Lagi kita ngalami peningkatan, dia lebih gembira. Saudara punya nggak? Ya, ketika saudara ngalami peningkatan, dia happy banget. Ya, karena ada orang, waktu saudara susah, dia senang bantu Anda. Ketika saudara ngalami peningkatan, kayaknya dia rada-rada nggak suka. Padahal orang yang sama. Aneh loh. Ya, itu kata John Maxwell, dia juga meneliti. Ya, jadi sahabat itu waktu kita ngalami masa-masa sulit, dia selalu siap bantu kita. Lagi kita ngalami peningkatan atau keberhasilan, dia kayaknya lebih gembira dibandingkan kita sendiri. Ya, gue mau traktir elo, wah gue bangga sama lo, wes. Ya, kalau saudara punya itu harta karun. Ya. Yang ketiga, seorang sahabat atau pemandu, ya, itu lagi kita hidupnya biasa-biasa, dia tetap respect lu sama kita. Ya. Jadi dia bangga sama kita bukan hanya ketika kita punya prestasi, lagi mentok, dia tetap bangga sama kita, dia tetap percaya bahwa suatu hari hidup kita bisa lebih baik. Nah, kita perlu pemandu, saudara. Yang keempat, pemandu aja nggak cukup, ya, harus bikin rencana, ya, harus punya goal, ya. Impian sama goal itu ada bedanya, ya. Kalau impian belum ada batas waktu, kalau goal adalah impian yang bertanggal, impian yang ada batas waktunya, ya. Jadi saudara pastikan, ya, Tuhan menaruh apa dalam hidup saudara, rencana apa, bikin goal, ya. Makanya ada goal jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ya. Siap, oke. Ya. Harus punya rencana, harus punya goal, ya. Ada satu survei di Yale University, salah satu kampus terbaik di dunia, ya, tahun 50-an. Disurvei ke 100 mahasiswi tentang apakah mereka punya yang namanya impian. Ya. 60 orang gak punya impian. Mahasiswa terbaik. 27 orang ragu-ragu, samar. Ya, kadang punya, ada masalah, lupa. 27 orang, 27%. 10% kuat impiannya. Jadi ditanya berulang-ulang tetap konsisten. Tapi hanya 3 orang, ya, yang kuat terus karena gara-gara apa? Dia mencatat apa yang dia impikan. Dia mencatat goal. Ya, jadi cuma 3 orang yang mencatat dia punya impian. 20 tahun kemudian dilihat yang 60 orang, yang 60%. Enggak susah karena mereka juga dari kampus yang terkenal. 27 orang hidupnya lebih baik daripada yang 60 orang. 10 orang makmur. 3 orang menginspirasi bangsa. Ya, pilihannya ada pada kita sekarang. Kita mau jadi orang-orang yang mana? Golongan 60, 27, 10 atau 3? Kalau kita mau jadi orang yang 3%, ya, golongan 3 orang yang menginspirasi, hidupnya menginspirasi bangsa, ya, bahkan mungkin bangsa-bangsa, itu kita mulai mencatat kita punya mimpi-mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Bikin planning 10 tahun, 20 tahun ke depan, ya. Tapi nanti dimulai dari mimpi jangka pendek. Oke, saya punya mimpi 10 tahun, oke, tahun depan saya harus ngapain? Tahun ini saya harus apa yang saya harus kerjakan? Mulai bikin rencana, saudara. Ya. Nah, tapi rencana saja nggak cukup. Harus action, beraksi. Ya, di film seperti itu, ya. Ada banyak kegagalan, ya. Akhirnya gagal nih. Kenapa?
sebagian gagal? Pertama, dia tidak melakukan apa yang dia buat. Dia tidak melakukan apa goal, ya. Dia tidak melakukan goal yang dia sudah buat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia melakukan tapi kurang cukup. Ya, mungkin harusnya 10 hal, harusnya kalau mungkin dapat bakat apa ya, musik harusnya sehari latihan 3 jam jadi sejam. Nggak cukup. Ya, padahal udah komitmen saya mau latihan gitar 3 jam sehari. Akhirnya cuma kadang-kadang latihannya. Itu pun kadang-kadang cuma sejam, besoknya enggak. Besoknya lagi 2 jam, besoknya 3 jam. Hari berikutnya enggak bisa. Ya, jadi ada banyak orang gagal karena pertama tidak melakukan apa yang dibuat, ya goalnya nggak dikerjakan. Yang kedua kurang cukup. Yang ketiga goalnya apa, tindakannya apa. Jadi sangat berbeda. Gitu ya. Tindakannya berbeda dari apa yang dia udah buat. Ya, lawan arah goal. Jadi antara goalnya misalnya harusnya push up, dia actionnya malah sit up, misalkan gitu ya. Paham saudara? Ya, jadi banyak orang gagal itu karena seperti itu. Ya. Tapi kadang-kadang Tuhan izinin. Ya. Kita kayaknya udah lakukan banyak hal, kita ngalami gagal juga. Ya. Tapi jangan sampai kita gagal gara-gara kita tidak melakukan apapun. Tapi dalam kondisi kita memang benar-benar berusaha, gagal nggak jadi masalah. Ya. Tapi kita mau belajar seperti Paulus. Ya, saya banyak belajar dari Paulus. Paulus bilang gini, ketika dalam segala hal aku ditindas. Bayangin gak? Paulus bilang gini, dalam segala hal aku ditindas, tapi tidak terjepit. Ya, dia hidup di dalam pada masa-masa yang sulit. Secara politik sulit, ya ditekan secara politik, mungkin secara jasmani juga, ya makan aja susah. Ya, ditindas dalam segala hal, tapi tidak terjepit. Wow. Habis akal, tapi tidak putus asa. Itu kata Paulus. Dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Aku dihempaskan, tapi tidak binasa. Ya, Paulus luar biasa, orang yang punya harapan. Ya, dia bangkit. Ya, sampai akhirnya kita bisa menjadi seorang pemenang. Ya, saudara, kalau hidup saudara jadi sebuah film, kira-kira orang-orang yang menontonnya akan terinspirasi gak dengan hidup saudara? Imannya makin dikuatkan gak? Orang bisa melihat Tuhan gak dalam cerita saudara? Orang bisa melihat Tuhan gak dalam kisah hidup saudara? Ya, kalau bisa, wow, itu mimpi Tuhan. Ya. Atau Tuhan Yesus lah jadi penontonnya, cuma 1 orang di bioskop. Ya. Kira-kira ketika nonton kisah hidup kita, responnya gimana? Tersenyum, Tuhan nangis, kagum, bangga ya sama kita anaknya. Karena kita didapati menjadi orang seperti mimpinya dia. Ya, kita menjadi seperti cita-citanya dia. Ya, itu saya yakin Tuhan Yesus akan terharu sama seperti Kak Oci terharu ya sama Keke yang baru pergi ke Melbourne. Wah, ya, dia melihat hidup kita ya di film, wow. Ya. Saya punya mimpi ya hidup saudara jadi seperti yang Tuhan mau. Ya. Nah, ada satu pribadi terakhir yang saya mau cerita kepada saudara. Ada satu keluarga ya, itu tahun 50-60. Mereka tinggal di Hong Kong, di Tiongkok, di China. Ya. Pada masa itu komunis itu sangat menekan ya. Nah, mereka keluarga Kristen. Ya. Hidup berat banget di Tiongkok. Ya. Untuk beribadah sulit. Ya. Taruhannya nyawa, saudara. Akhirnya keluarga ini pindah dari Tiongkok ke Hong Kong. Tinggal di tempat penampungan. Ya, nggak lama mereka tinggal di penampungan, tempat penampungannya kebakaran. Ya, tempat penampungannya kebakaran, mereka jadi tinggal di jalanan. Satu keluarga ini. Ya. Sampai suatu hari ada organisasi Kristen melihat, ya bukan hanya keluarga ini pasti. Nah, salah satunya keluarga ini dibantu, ya, dicariin rumah penampungan, ya,
Nah, salah satu anak dari keluarga ini disekolahkan. Ya. Umur 8 baru sekolah. Waktu umur 8 jalan aja nggak bisa, jadi ada kelainan anak ini. Ngomongnya gagap. Ya. Ngomongnya gagap ya. Nah, dia sekolah, mungkin gurunya menginspirasi dia ya, cerita-cerita gitu. Sampai suatu hari gurunya tanya sama dia, "Kalau kamu sudah besar, kamu mau jadi apa?" Dia bilang, "Aku mau jadi sutradara film. Karena aku gagap, aku pengen ya mengkomunikasikan ya hidupku melalui film yang aku buat." Ya. Puluhan tahun kemudian hidupnya berubah. Ya, dia jadi sutradara kelas dunia. Ya. Namanya, mungkin saudara pernah dengar namanya John Woo. Ya, coba mungkin saya bisa bisa tampilin fotonya. Wow. Ini film Mission Impossible 2 disutradarai oleh John Woo. Saudara. Ya. Jadi hati-hati ya. Kalau Tuhan sudah menaruh impian di dalam hati kita, kita bisa menjadi apapun seperti yang Tuhan mau. Ya, mari kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sadar Tuhan menciptakan kami serupa dengan gambaran-Mu, dengan sebuah tujuan. Berdoa supaya setiap anak-anak-Mu di tempat ini tidak ada seorang pun yang tidak memahami apa tujuan Tuhan dalam hidupnya. Berdoa lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kami bisa lihat ada pattern di dalam hidup. Kita adalah karakter utama di dalam story of our life. Berdoa supaya Tuhan pertemukan dengan pemandu di dalam hidup kita. Karena hidup tidak bisa berjalan sendirian. Kita perlu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, yang akan menolongmu, yang akan membantumu, yang akan mengupgrade hidup kita. Bisa jadi orang tersebut mungkin menyebalkanmu, mengganggu zona nyamanmu. Karena orang tersebut dikirim oleh Tuhan untuk melatih hidupmu, untuk membawa hidupmu naik dan bukan turun. Tapi caranya mungkin gak membuatmu nyaman, bahkan mengganggu zona nyamanmu. Tapi percayalah, where there is comfort zone, there is no growth. Di mana ada kenyamanan tidak akan ada pertumbuhan. Tapi di mana ada rasa tidak nyaman di dalam hidupmu, percayalah, kalau engkau meresponi dengan benar, maka akan ada pertumbuhan di dalam hidupmu. Izinkan hidupmu juga boleh memiliki rencana. Bertindaklah sesuai dengan rencanamu. Dan kalaupun gagal, seringkali Tuhan izinkan engkau gagal. Tapi Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Rencananya selalu yang terbaik yang terjadi di dalam hidupmu. Akhirnya engkau menjadi seseorang yang berhasil. Dan cerita hidupmu akan boleh menjadi berkat, inspirasi, anugerah bagi orang lain. Dengar baik-baik. Dia sedang menciptakan the story of your life yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami gak mau memandang apa kelemahan kami. John Woo punya kelemahan. Tapi ternyata mimpinya lebih besar dari kelemahan yang dia punya. Dan dia menemukan cara bagaimana untuk menuangkan apa yang ada di hatinya. Apa yang ada di pikirannya. Sekalipun dia gagap. Tapi dia gunakan sebuah cara untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran. And then it's done. Thank you Lord buat sebuah inspirasi yang baik
Makasih, terima kasih Tuhan Yesus.